tentang potensi sumber daya alam ya. Sumber daya alam di Sumatera Selatan yang sebenarnya sudah lama menjadi sumber andalan strategis, namun seperti pribadi selama ini mungkin kopi itu sudah dikenal, kopi Sumatera Selatan, tapi mungkin di luarnya orang tidak mengenal bahwa itu hasil dari Sumatera Selatan. Nah, beberapa waktu yang lalu PJ Gubernur Sumatera Selatan Pak Tony itu sudah mengumumkan bahwa brand kopi Sumatera Selatan, dan mungkin dengan adanya brand Sumatera Selatan ini maka nanti akan bukan hanya menikmati keuntungan tapi juga nama susu juga akan terangkat. Nah, bersama saya sudah hadir sini Ketua Dewan Kopi Sumatera Selatan. Beliau ini dulu memang mengurusi kopi Pak Zain Ismet, sebelumnya Sekper PT Pusri, dan sekarang ini memang fokus kepada urusan-urusan yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal kopi nih Pak. Sebenarnya seperti apa sih potensi kopi yang ada di Sumatera Selatan ini selama ini? Potensinya sangat besar karena kopi ini menjadi bagian kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di sektor perkebunan ya. Jadi di samping padi, kemudian kelapa sawit, karet, maka kopi itu merupakan tiga besar yang diusahakan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Hasil kebun ya? Hasil kebun, ya. Jadi tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Sumatera Selatan, ya, termasuk oleh petani kopi ya. Tapi selama ini sudah menjadi produk andalan berarti? Selama ini masih ya sumber kehidupan masyarakat, tapi belum menonjol karena mungkin kalah ya dengan komoditas lain seperti kelapa sawit dan karet yang sudah banyak diusahakan. Padahal ini merupakan nomor 3 yang diusahakan di Sumsel ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian, dan kita harapkan ya kopi ini semakin maju ya. Kalau dihubungkan dengan brand sendiri kan, kalau di Aceh itu misalnya kopi Gayo tuh, atau di Lampung itu kopi Lampung. Nah, selama ini kan kita punya produksi kopi tapi namanya tidak punya nama kopi Sumsel, tidak dikenal. Iya. Jadi ini PR kita semua ya, bukan hanya Dewan Kopi tapi juga pemerintah, masyarakat, bagaimana mengangkat brand kopi Sumsel itu menjadi dikenal oleh masyarakat internasional maupun masyarakat domestik ya. Karena sekali lagi brand itu bagi pemasaran sangat penting, sangat penting. Itu bagian daripada katakanlah pencitraan ya kopi itu, sehingga bisa dikenal dan bisa dinikmati oleh masyarakat pecinta kopi. Kalau kopinya jenis apa gitu? Sebagian besar di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan itu adalah kopi Robusta. Kopi Robusta ini memang sejak turun-temurun ya dulu ditanam. Sementara di daerah lain itu lebih banyak mungkin Arabica ya. Jadi mungkin 98% itu Robusta, dan 2% ini mulai diusahakan oleh masyarakat untuk menanam kopi Arabica. Kalau daerah sendiri, kabupaten mana yang paling banyak produksi kopi? Kalau kabupaten yang paling luas itu lebih kurang 70.000 hektar adalah Oku Selatan. Ya. Kemudian Kabupaten Empat Lawang, kemudian Lahat, Semendo, dan Pagar Alam. Jadi memang beberapa daerah itu berarti tidak seluruh kabupaten itu punya kopi berarti. Punya tapi mungkin tidak begitu banyak ya. Misalnya di Banyuasin ada jenis kopi untuk dataran rendah namanya Liberica. Nah, itu juga sudah diusahakan oleh masyarakat, dan kita juga nanti akan mengenalkan itu.
Kalau peran Dewan Kopi itu sendiri di bagian mana Pak kira-kira untuk meningkatkan revitalisasi atau apa ini sebenarnya? Ya, jadi Dewan Kopi ini dibentuk berdasarkan undang-undang perkebunan ya, yang mewajibkan bahwa setiap komoditas itu harus ada dewannya. Nah, ada Dewan. Nah, Dewan Kopi ini sebetulnya adalah mitra pemerintah dalam meningkatkan perkopian di daerah Sumatera Selatan khususnya ya, daerah kita. Jadi sebagai mitra pemerintah kami tentu akan memberikan masukan kepada pemerintah apa-apa yang dilakukan. Dan anggota kami ini adalah asosiasi-asosiasi perkopian Indonesia. Ada lebih kurang 21 asosiasi perkopian Indonesia dan mereka adalah bagian daripada pengurus. Ya. Misalnya AIKI itu adalah anggota dari Asosiasi Eksportir Kopi. iya, eksportir kopi ya. Ada ASKI, ada Kopi, banyak sekali asosiasi yang tergabung dan menjadi anggota dari Dewan Kopi Indonesia. Nah, kalau untuk brand ini sendiri, sebenarnya ini sudah bisa dikatakan terlambat atau bagaimana tuh? Mengumumkan. Agak terlambat kita. Mendeklarasikan istilahnya. Iya, Mendeklarasikan. membranding kopi Membranding itu. Sumsel itu kita agak terlambat Iya. ya, karena ternyata kopi kita itu sudah menyebar kemana-mana. Ya. Ya, sudah sampai ke Lampung, sudah sampai ke Medan, sudah sampai ke Jawa, bahkan ke luar negeri. Tapi sebagai suatu brand kopi Sumsel itu belum dikenal, ya. Malah di Sumsel ini kalau kita ada kopi Gayo, gitu kan? Ada kopi Lampung, gitu kan? Betul. Mana yang kopi Sumsel itu? Berarti harapan kita ke depan itu di daerah lain di seluruh Indonesia atau di luar negeri nanti ada yang menyebut ini kopi Sumsel. Ini kopi Sumsel. Ya. Dan rasanya tidak kalah karena masing-masing daerah itu punya cita rasa tersendiri. Nah, keunikan itulah yang sebetulnya menjadi potensi kita untuk membranding kopi Sumsel. Nah, kalau keuntungan punya brand itu apa sih selain mitraan kira-kira sehingga memang harus ada brand itu? Ya, biasa dalam dunia marketing ya, brand itu nomor satu karena itu yang melekat dalam mindset pencinta kopi. Oh, ini kopi dari Sumsel ya. Rasanya seperti ini. Nah, unik. Ya. Kalau sejarah kopi sendiri bisa Pak diceritakan kira-kira di Sumsel ini sendiri masuknya itu sejak kapan itu? Nah, sebetulnya kopi itu dibawa oleh VOC dulu ya, oleh penjajah ini. Penjajah. Jadi pertama kali sebetulnya ditanam di Batavia, sekarang Jakarta ya. Sekitar tahun 1700-an. Karena dianggap komoditi ini sangat potensial untuk dikembangkan ya. Ternyata tidak cocok. Jenis yang dibawa itu adalah Arabica. Ditanam di Batavia. Ternyata mati semua karena dataran rendah, banjir. Nah, kemudian Belanda ini coba membawa lagi varietas Robusta. Dan itu ditanam di sebagian besar di Jawa dan di Sumatera. Ya. Ternyata berhasil dan mereka ini harus ditanam, varietas ini harus ditanam di ketinggian tertentu, Ya. MDPL ya. Nah, alhamdulillah ternyata di Sumatera Selatan itu yang cocok itu adalah Robusta yang tahan dengan ada namanya penyakit karat daun. Apa Karat daun. Oh, karat daun. Nah, karat daun itu yang mereka tidak bisa tumbuh. Nah, di beberapa daerah ada yang tumbuh Arabica. Itu dibawa tahun 1800-an sudah. Setelah itu Pak. Ya. Sehingga di Sumsel sendiri yang cocok memang untuk sementara ini adalah Robusta. Kalau untuk kopi sendiri, Ngopi juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya kan kopi ini kan sebagai minuman, sebagai herbal atau sebagai ini, kira-kira apa sih manfaatnya kopi itu? Katanya kalau kopi itu Tapi intinya kopi itu adalah minuman yang menyehatkan, ya, karena dia punya antioksidan tinggi,
Itu yang membuat kita bisa awet muda, radikal bebas bisa kita hilangkan dalam tubuh kita. Tapi syaratnya minum kopi harus tanpa gula. Tanpa gula. Berarti yang berbahaya itu gulanya. Gulanya itu ya. Berarti yang manis-manis itu berbahaya memang. Oh ya. Nah, kira-kira apa, Pak? Pesan untuk para pekebun atau pemerintah dengan ada mulai dikenalnya brand, atau kedepannya apa sih akan dilakukan setelah punya brand? Kan sudah dideklarasikan brand, apa lagi akan dilakukan? Ya, jadi yang pertama mungkin ini masukan untuk pemerintah ya. Pemerintah harus membuat suatu blueprint, semacam strategi jangka panjang. Dalam 5 tahun atau 10 tahun lagi, bagaimana posisi kopi Sumsel itu? Karena brand sudah ada kan. Nah, kita branding. Tapi jangan lupa, tidak cukup membranding. Kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Karena produktivitas kita di Sumsel terutama ya, kita bicara Sumsel aja dulu ya, itu masih rendah. 0,6 sampai dengan 0,9 ton per tahun per hektar ya. Sementara di negara lain misalnya di Vietnam itu sudah mencapai 3 sampai 4 ton. Iya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan kesejahteraan petani juga. Ya, kesejahteraan petani. Nah, sehingga pemerintah mungkin lebih harus fokus kepada bagaimana melakukan peremajaan kopi-kopi kita yang sudah tua ya, dan membina petani dengan budidaya yang dengan standar-standar yang baik ya. Nah, ini penting. Nah, kepada para petani tentunya kita berharap bisa melakukan perubahan mindset dari tata kelola kebun maupun pasca panennya ya, itu harus mulai diperbaiki. Karena apa? Ini kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Misalnya menjemur di jalan. Nah, itu harus panen buah-buah yang masih muda. Memanen untuk buah-buah yang belum matang semua ya, atau istilah kita ini petik pelangi. Nah, ini perlu dirubah supaya kualitasnya juga meningkat. Kenapa kopi luwak itu lebih terkenal? Karena luwak hanya makan kopi yang sudah matang, yang cherry, yang merah itu. Dan kemudian diolah di perut itu kan? Diolah di perut ya, ada fermentasi segala macam. Nah, itu teknologinya bisa kita pelajari, dan saya kira petani juga harus mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan mereka, dibimbing oleh pemerintah. Kami dari Dewan Kopi juga akan membantu. Pak Natsir sebagai orang media tentu bisa membantu untuk membranding kopi kita. Jadi tidak bisa sendirian, harus seluruh komponen stakeholder yang ada di Sumsel ini sama-sama kita majukan kopi Sumsel. Kalau bicara ancangan wacana, itu kan biasanya kan kita ada kendala nih. Nah, selama ini kendala-kendalanya apa yang dihadapi oleh Dewan Kopi itu sendiri? Satu, Dewan Kopi ini kan satu lembaga yang sebetulnya tidak bisa bergerak secara teknis ya. Tapi sekarang kan kita melihat realita, kenyataannya memang masih banyak hal-hal teknis yang perlu kita turun ke lapangan. Akhirnya kami turun ke lapangan, tentu bersama dengan stakeholder lain, misalnya ada pabrik pupuk, ya kita libatkan, kemudian ada instansi pemerintah, ada PUPR, ada dinas perkebunan, dinas perdagangan. Nah, kita komunikasikan itu, termasuk misalnya dunia perbankan, karena pada saat panen kadang-kadang petani juga perlu pendanaan ya. Jadi masalah pendanaan juga cukup penting ya. Penting. Nah, Ya. berarti ada peran perbankan di sana. Ada perbankan. Kalau selama ini sudah cukup masuk belum peran perbankan itu di ini?
Atau mereka belum menjadi diperhitungkan itu? Sudah ada yang masuk ya. Jadi kami sering berkomunikasi dengan OJK maupun dengan Bank Indonesia, diminta masukan, ya kita berikan masukan. Dan beberapa perbankan sudah turun, terutama bank daerah, maksudnya. Tapi ini harus lebih diintensifkan supaya sasarannya tepat. Karena kalau sasarannya tidak tepat, maka menjadi konsumtif. Ya kan, misalnya kredit yang mereka terima itu dikonsumtif, bukan untuk usaha produktif. Tidak bergulir dananya. Tidak bergulir. Nah, ini hal-hal ini perlu menjadi perhatian kita. Demikian barangkali obrolan kita, walaupun singkat semoga bermanfaat, dan nanti dengan adanya brand ini akan membawa kopi Sumsel semakin dikenal. Iya, Bisa dinikmati bukan hanya di Sumsel tapi di mancanegara. Di mancanegara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.